Lonjakan penumpang terjadi pada layanan kereta cepat Wus High Speed Rail selama periode mudik Idul Fitri 2026. PT Kereta Cepat Indonesia Cina mencatat penjualan tiket telah menembus sekitar 185.000 penumpang untuk perjalanan Jakarta-Bandung sejak 13 hingga 30 Maret. Pada 23 Maret saja, volume penumpang mencapai sekitar 12.000 orang dengan tingkat keterisian kursi lebih dari 80% di sejumlah jadwal keberangkatan. Menurut Eva Hairunisa, tingginya minat masyarakat dipicu waktu tempuh yang cepat, kenyamanan layanan, serta berbagai promo perjalanan melalui program Wus Value Plus. KCIC memproyeksikan jumlah penumpang akan terus meningkat menjelang puncak arus mudik, seiring mobilitas masyarakat yang tinggi untuk pulang kampung maupun berlibur bersama keluarga. Kepada penumpang yang tertinggal kereta api cepat, kami persilakan Ya, untuk hari ini tanggal 23 Maret, pengguna jasa Wus terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan di momen libur Lebaran ini. Karena kalau kita melihat untuk hari ini sendiri, penjualan tiket cukup padat untuk keberangkatan siang hingga sore hari, okupansinya mencapai lebih dari 80%. Dan kami prediksi untuk hari ini sendiri penumpang akan mencapai lebih dari 20.000 penumpang per harinya. Dan kemudian juga kami mengajak seluruh pengguna jasa Wus yang memanfaatkan ataupun menggunakan Wus di momen libur Lebaran ini dapat memanfaatkan tiket Wusnya untuk mendapatkan promo menarik di berbagai destinasi wisata yang sudah bekerja sama dengan KCIC. Karena ada 20 destinasi wisata ataupun penginapan dan juga kuliner, ya, di mana ketika penumpang menggunakan tiket Wus itu bisa mendapatkan free entry, diskon ataupun juga promo menarik lainnya. Bisa dicek melalui website resmi KCIC ataupun media informasi resmi KCIC. Dan kemudian sampai dengan hari ini sekitar 185.000 tiket sudah terjual pada momen angkutan Lebaran untuk kereta Wus sendiri. Itu mulai dari tanggal 13 Maret sampai dengan penjualan tiket di tanggal 30 Maret. Dan tentunya jumlah ini akan terus bertambah mengingat penjualan tiket masih terus berlangsung. Dan memang untuk kereta Wus sendiri karakteristiknya peningkatan penumpang yang sangat signifikan itu baru mulai terjadi sejak H1 Lebaran sampai dengan momen liburan berakhir. Kemarin untuk tanggal 22 Maret sendiri juga kita melihat sudah terjadi peningkatan penumpang yang cukup signifikan, di mana sejumlah kereta-kereta yang berangkat dari stasiun Halim menuju Bandung itu memiliki okupansi lebih dari 90%. Peluncuran rudal Iran jarak jauh dilakukan pertama kalinya oleh militer Iran dengan jarak tempuh rudal ke pangkalan militer gabungan Amerika Serikat Inggris menempuh 4.000 km. Pemirsa, bisa kita lihat rudal yang diluncurkan oleh pasukan militer Iran ke pangkalan militer gabungan Amerika Serikat Inggris menempuh jarak yang cukup jauh ke Diego Garcia, Samudra India dengan mencapai 4.000 km. Operasi peluncuran rudal balistik ini dilakukan pertama kali oleh militer Iran. Sementara itu, pemirsa, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali muncul ke publik usai Iran mengejarkan serangan ke Israel hingga puluhan orang terluka. Selain itu, ia juga mengomentari soal Iran meluncurkan rudal 4.000 km ke Diego Garcia. Fired an intercontinental ballistic missile on Diego Garcia. That's 4,000 kilometers. I've been warning all the time. They have now the capacity to reach deep into Europe. They already have fired on the European country, Cyprus. They are putting everyone in their sights. And fourth, they're stopping a maritime international route, energy route, and trying to blackmail the entire world. What more proof? Iran melancarkan serangan rudal yang menghantam fasilitas nuklir Israel. Rudal Iran juga menghantam kawasan permukiman dan menyebabkan puluhan orang terluka. Wow. 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 Apa? Wow. Wow. Apa? This is the first part. Wow. That is, I just get, wow.
Ketegangan di Timur Tengah kembali memanas setelah Iran melancarkan serangan rudal yang menghantam fasilitas nuklir Israel di kota Dimona. Serangan ini menjadi salah satu eskalasi paling signifikan dalam konflik terbuka antara kedua negara dalam beberapa pekan terakhir. Rudal Iran menghantam kawasan permukiman dan menyebabkan puluhan orang terluka. Wow. 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 Sejumlah korban mengalami luka serius. Sementara kerusakan bangunan cukup luas akibat ledakan. Iran menargetkan Dimona sebagai balasan atas serangan Israel terhadap fasilitas nuklir Natanz. Iran tidak hanya menyerang untuk membalas, namun mengirim pesan strategis tidak ada lagi zona aman bagi Israel, bahkan untuk aset paling rahasia sekalipun. Kota Dimona merupakan pusat penelitian dan tulang punggung program nuklir Israel sejak era 1960-an. Serangan Iran di kota Dimona memiliki arti strategis berlapis. Pertama, menunjukkan bahwa Iran mampu menjangkau target bernilai tinggi. Kedua, menguji respon Israel tanpa benar-benar memicu bencana nuklir. Ketiga, mengirim pesan ke dunia bahwa keseimbangan kekuatan di kawasan mulai bergeser. Sementara 8 orang tewas dan puluhan orang terluka akibat serangan rudal Iran di Arad, Israel Selatan. Serangan tersebut menegaskan superioritas rudal Iran dalam perang melawan Israel dan Amerika Serikat. Iran melancarkan serangan rudal ke wilayah selatan Israel. Sebuah rudal hipersonik dengan setengah ton bahan peledak menghantam 3 bangunan tempat tinggal di Arad. Ledakan tersebut menyebabkan sedikitnya 75 orang terluka dan 2 orang hilang. Ledakan tersebut menyebabkan sedikitnya 8 orang tewas, 75 orang terluka, dan 2 orang hilang. Pasukan tentara Israel membantu mengevakuasi orang-orang yang terluka dari bawah reruntuhan. Sementara tim penyelamat dan pertahanan sipil melanjutkan operasi di berbagai lokasi. Sedangkan rumah sakit di Beersheba kewalahan menerima korban luka. Otoritas Israel menyatakan keadaan darurat di tengah kekhawatiran akan banyaknya orang hilang. Masyarakat diminta pergi ke rumah sakit dan menyumbangkan darah.